Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, memiliki istri banyak, anak yang banyak, serta hartanya melimpah ruah. Ternaknya tidak terhitung jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walaupun demikian, ia tetap tekun dalam beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senang sekali berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar tersesat dan tak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia gagal. Nabi Ayub tidak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta izin untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembahmu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan padanya. Semua ibadah tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat padamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembahmu. Allah berfirman pada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat padaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh dan taat yang bulat padaku. Iman dan takwanya takkan tergoyah oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya padaku dan kebajikannya tidak akan menurun dan menjadi berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya dan hartanya. Ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Nabi Ayub dan keyakinannya pada takdirku, kuizinkan engkau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah pembantu-pembantumu untuk menggoda Nabi Ayub melalui hartanya dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya yang rukun damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hambaku. Demikianlah iblis dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabiullah Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Satu persatu hewan-hewan itu mati berkelimpangan. Kemudian lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub terbakar dan musnah. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Nabi Ayub tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya ia serahkan pada Allah. Harta adalah titipan Allah, sewaktu-waktu dapat saja diambil. Kemudian iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub di gedung yang besar dan megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung, hingga gedung-gedung itu kemudian roboh, dan anak-anak Nabi Ayub meninggal semua. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyangkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putranya itu. Namun mereka salah. Nabi Ayub tetap berserah diri pada Allah. Nabi Ayub bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi
menghendaki semua ini, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikan. Keluarga dan tetangganya menjauhinya. Istri-istrinya banyak yang melarikan diri. Hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Rahmah. Para tetangga Nabi Ayub tidak mau ketularan penyakit, sehingga mereka, terutama kaum ibu, secara terang-terangan mengusir Nabi Ayub dari perkampungan. Mereka pergi ke ujung desa, dekat pembuangan sampah. Namun, orang-orang di sana pun tidak menerima. Mereka tetap mengusir Nabi Ayub. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Penderitaan selama 7 tahun bukanlah ujian yang mudah bagi Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Rahmah terpaksa bekerja pada pabrik roti. Pagi berangkat, sorenya kembali ke rumah pengasingan. Namun, lama-lama majikannya mengetahui jika Rahmah adalah istri Nabi Ayub yang berpenyakitan. Mereka khawatir Rahmah membawa baksil yang dapat menular melalui roti. Maka Rahmah diberhentikan dari pekerjaannya. Rahmah yang setia ini masih memikirkan suaminya. Ia meminta majikannya agar memberikan hutang roti. Majikannya menolak. Majikannya hanya mau memberi roti jika Rahmah rela memotong rambutnya yang panjang. Padahal rambut itu sangat disukai oleh suaminya. Rahmah akhirnya setuju. Namun di rumah Nabi Ayub menyangka Rahmah telah menyeleweng. Padahal tidak. Pada suatu hari, mungkin karena tidak tahan dalam penderitaan, Rahmah pamit meninggalkan suaminya. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Tetapi Nabi Ayub melarangnya. Namun Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Kiranya kau telah terkena bujukan setan sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah, kata Nabiullah Ayub pada istrinya. Awas, kelak jika aku sudah sembuh, kau akan kupukul 100 kali. Mulai saat ini, tinggallah aku seorang diri. Aku tak membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya. Setelah ditinggal Rahmah, kini hanya Nabiullah Ayublah seorang diri yang menjaga dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang menjaganya. Di dalam kamarnya, ia bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan, serta siksaan. Sedangkan Engkau, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman pada Nabi Ayub, hantamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ air akan memancar, dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan kekuatanmu akan pulih kembali jika kau pergunakan untuk minum dan mandi. Demikianlah setelah Nabi Ayub minum dan mandi dari air yang memancar dari bawah kakinya, maka ia sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Ia datang menjenguk, namun ia tak mengenali suaminya lagi, karena Nabi Ayub sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub gembira melihat istrinya kembali, namun ia ingat sumpahnya, yaitu ingin memukul istrinya 100 kali. Ia pun harus melaksanakan sumpah itu. Kini ia menimbang istrinya sudah turut menderita sewaktu bersama-sama dengannya selama 7 tahun. Akankah ia memukulnya 100 kali? Dalam kebimbangan, datanglah wahyu Allah yang memberikan jalan keluar. Allah berfirman, wahai Ayub,
Ambillah lidi 100 buah, dan pukullah istrimu sekali saja. Dengan demikian, tertebuslah sumpahmu. Dengan lidi 100 dipukulkan pelan sekali, maka sumpahnya sudah terlaksana. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub dikaruniai lagi harta yang melimpah ruah. Dari Rahmah ia mendapat anak bernama Bashar. Di kemudian hari ia mendapat julukan Zulkifli. Zulkifli akhirnya juga menjadi nabi dan rasul.